keyakinan kelas kita nanti akan kita sepakati di setelah selesai ini ya. Bisa dimulai? Ya. Tengok kawannya kalau salah ya. Lihatin kawannya ya. Panjang, pendek. Pendek, panjang. Ada yang salah? Enggak. Enggak. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Pendek, 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 panjang. Oke? Berarti masih fokus semua. Nah, sekarang kita lanjut ke kegiatan kita ya. Hari ini kita bikin keyakinan kelas. Ya. Nah, kan sudah ada kelompok di meja masing-masing aja ya. Jadi ada beberapa instruksi yang akan Ibu berikan. Ya. Nah, instruksinya nanti yang pertama, Ibu minta masing-masing kelompok per meja bikin yang pertama peraturan yang harus ada di dalam kelas selama proses pembelajaran. Paham? Kemudian yang kedua yang dibikin kalimat peraturan yang sudah dibikin masing-masing tadi dijadikan kalimat positif. Yang ketiga, setelah kalian bikin kalimatnya dalam bentuk positif peraturannya tadi, kalian bikin nilai kebajikan apa yang ada di dalam keyakinan yang dalam bentuk kalimat positif tadi. Paham? Setelah dibikin oleh masing-masing kelompok, silakan nanti tempelkan ke depan sesuai dengan catatan sudah dibikin, ya. Nanti baru kita bahas lagi. Paham sampai di sini? Paham? Oke. Perlu Ibu jelaskan dulu sebelum kita lanjut bahwasanya kenapa kita perlu menetapkan keyakinan kelas. Tujuannya supaya kita masing-masing di kelas ini kalian ya mempunyai kesadaran diri ya dari kesepakatan keyakinan kelas yang dibikin tadi. Harapannya supaya pada proses pembelajaran tidak ada yang melakukan perbuatan berlawanan dengan kesepakatan dari keyakinan kelas tadi. Sehingga tujuan akhir dari pembelajaran itu bisa masing-masing kita dapat dengan lebih baik. Paham? Oke, lanjut. Instruksi yang pertama, Ibu minta masing-masing kelompok yang ada di meja membuat satu peraturan. Udah tulis, silakan ambil aja di sana situ. Gimana tadi tampilannya? Oh itu. Oke. Halo. Kalau yang sudah boleh ke kelompok. Sekarang tolong perhatikan ke depan. Ya, jadi masing-masing kelompok sudah bikin catatan peraturan-peraturan yang ada di kelas. Oke, Ibu bacakan ya. Oke. Kemudian yang terakhir tidak boleh melanggar peraturan yang ada di kelas. Paham? Oke. Nah, ini beberapa peraturan yang sudah dibikin oleh kalian. Paham, Nak? Sekarang Ibu minta kalian ikuti kerjakan instruksi Ibu yang kedua. Kalimat yang sudah kalian bikin berupa peraturan tadi, kalian bikin jadi kalimat positif. Tidak ada pakai kata usahakan tidak pakai kata-kata tidak atau tidak pakai kata-kata jangan. Oke, dah, yuk. Ayo. Berarti kalau salah kita lanjut lagi ya. Ya, udah harus sesuai. Boleh bebas pokoknya di bawah. Oke dah. Dan kita bahas kalimat positif dari peraturan yang sudah dibikin masing-masing kelompok ya. Oke, Ibu bacakan. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Oke, itu kalimat positif atau negatif? Positif. Oke. Yang terakhir, selalu mentaati peraturan. Oke? Nah, sudah paham sampai sini? Nah, sekarang dari kalimat-kalimat positif itu
yang dimaksud nilai kebajikan itu apa, Bu? Nilai kebajikan itu maksudnya kebaikan-kebaikan atau dampak positif dari kalimat positif ya berkaitan dengan aturan tadi yang sudah dibikin masing-masing kelompok. Oke, misalkan datang tepat waktu, nilai kebajikannya apa nak? Disiplin. Oke, paham? Oke, silakan ibu kasih waktu untuk tulis. Oke, nilai kebajikannya. Kalau sudah juga sama lah ya, boleh ditulis di depan. Ayo, yang sudah boleh di depan. Oke, dah. Sekarang ibu bacakan dari masing-masing nilai kebajikan yang ditulis oleh masing-masing kelompok ya. Oke, yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, nilai kebajikannya apa? Kerapian, kebersihan, ketertiban. Sepakat? Sepakat. Jadi ibu minta sama anak-anak ibu semua di kelas ini, karena tadi kita sudah bikin kesepakatan dari keyakinan diri kita ya mengenai kesepakatan kita di kelas. Untuk yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi di situ ada nilai kerapian, kemudian kebersihan, ketertiban. Kira-kira dari semua anak ibu yang ada di kelas nih, sepakat gak kelasnya mau rapi, bersih, dan tertib? Sepakat. Kalau sepakat berarti harus konsekuensi dengan kesepakatan dari keyakinan kita tadi. Bisa? Bisa. Oke. Sehingga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari nilai-nilai kebajikan tersebut. Paham? Paham. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ibu akhiri sampai di sini. Harapan ibu dan harapan kita semua, kita bisa mengikuti proses pembelajaran di kelas dengan sebaik mungkin, aman, lancar, tertib, sehingga tujuan dari pembelajaran kita bisa tercapai dengan baik. Oke? Sepakat? Kalau tidak ada lagi, ibu tutup sampai di sini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Natasha dari kelas 11 Tata Boga 1. Saya merasa bahagia dapat membentuk keyakinan di kelas ini, dan menurut saya keyakinan kelas sangat perlu disusun sebelum memulai pembelajaran di kelas. Pembuatan keyakinan kelas sangat diperlukan karena dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan selama proses pembelajaran dan dapat membentuk karakter budaya yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lutfia dari kelas 11 Tata Boga 1. Saya merasa bahagia bisa membentuk keyakinan kelas ini. Menurut saya, keyakinan kelas ini sangat perlu disusun sebelum memulai pembelajaran di kelas. Pembuatan keyakinan kelas perlu dilakukan karena dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan selama proses pembelajaran dan akan terbentuk karakter dan budaya positif. Semoga keyakinan kelas ini bisa saya jalankan dengan komitmen yang kuat untuk melakukan kebajikan selama proses pembelajaran di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.